meluncurkan ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah. Ekspedisi ini disebut sebagai Operation High Jump. Operation High Jump membawa 4.700 personil, di antaranya 13 kapal perang, 33 pesawat dan helikopter, dan 1 kapal selam. Operation High Jump dipimpin oleh penjelajah Antartika ternama, Laksamana Richard Ebert, merupakan orang yang sangat penting di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia sangat berjasa dalam Perang Dunia Pertama, dan setelah Perang Dunia Pertama selesai, dia menjadi penjelajah dunia. Pada 9 Mei 1926, Laksamana Bert dan Kepala Angkatan Laut bagian pilot penerbangan Floyd Bennett menjadi headline dunia ketika mereka berhasil menerbangkan pesawat melintasi Kutub Utara. Karena pencapaiannya tersebut, Laksamana Ebert mendapatkan penghargaan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di militer Amerika Serikat. Karena pencapaiannya itu, Richard Ebert dipromosikan menjadi Laksamana pada usia 41 tahun, yang kemudian menjadi Laksamana termuda sepanjang sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Laksamana Richard Ebert merupakan seorang yang sangat berani. Malah pada tahun 1934, ekspedisinya yang kedua kali ke Antartika, dia hanya tinggal sendirian selama 5 bulan di sana. Operation High Jump berlangsung selama 9 bulan, dan secara mengejutkan terjadi pertempuran dengan musuh yang tidak dikenal. Kemungkinan dengan para Nazi dan pasukan Hitler yang terlebih dahulu membangun pangkalan militer di Antartika. Dalam laporannya, ada beberapa pesawat yang keluar dari dalam air lalu menyerang pasukan Laksamana Ebert. Pertempuran ini terjadi sangat cepat. Berikut cuplikan dari salah satu film dokumenter berbahasa Rusia yang menjelaskan pertempuran pasukan Laksamana Ebert dengan musuh yang tidak dikenal tersebut. В конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец, участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайерсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как 2 из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец «Мердок», находившийся от нас в 10 кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Pengembangan UFO oleh Nazi memang sudah menjadi rumor di kalangan militer dan masyarakat dunia selama ini. Dan memang pada kenyataannya, selama Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, Amerika pernah diserang oleh pesawat mirip UFO, atau yang lebih dikenal sebagai Battle of Los Angeles. 26 Februari 1942, pada pukul 1 pagi, alarm perang di Los Angeles berbunyi. Pemerintah segera mematikan aliran listrik di seluruh kota, supaya musuh tidak bisa melihat target. Dan ketika para militer menyerotkan lampu ke langit, yang mereka lihat adalah benda seperti piring terbang. Jerman pada waktu itu sangat maju dalam teknologi. Bahkan, pada saat negara lain belum memiliki roket yang bisa menjangkau antar benua,
Jerman telah memilikinya. Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya menyerang pasukan Laksamana Ibert pada Februari 1947 tersebut. Apakah UFO Nazi ataukah UFO dari dunia lain? Sampai sekarang, pemerintah Amerika Serikat masih menutup mulut terkait masalah tersebut. Dalam wawancara dengan sebuah harian El Mercurio pada tahun 1947, Laksamana Ibert memperingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tindakan defensif untuk menghindari serangan udara musuh dari Antartika. Pada tahun 1955, pemerintah Amerika Serikat kembali memerintahkan Laksamana Ibert untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Tetapi kali ini sangat berbeda. Pasukan Laksamana Ibert diperintahkan untuk membangun 3 pangkalan militer aktif di Antartika. Dan sepulang dari Antartika, Laksamana Ibert sempat diwawancara oleh sebuah stasiun TV dan menyatakan pernyataan yang sangat mengejutkan. Berikut wawancaranya. It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough of coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains that's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Laksamana Ibert berkaitan dengan Antartika. Pertama, Antartika kaya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak bumi, dan uranium. Yang kedua, ada wilayah sebesar benua Amerika yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, dan letaknya beyond on the other side of Antartika. Antartika memang sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan. Walaupun kaya sumber daya, tetapi tidak ada satupun perusahaan yang diizinkan untuk mengeksplorasi. Suhu dingin sebenarnya bukan menjadi masalah. Contohnya saja di Kutub Utara, ada banyak tambang minyak dan gas yang beroperasi di sana. Tetapi memang sangat aneh jika di Antartika yang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dieksplorasi. Selanjutnya, Laksamana Ibert mengatakan, ada wilayah sebesar benua Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia yang letaknya melampaui Antartika. Kalau kita lihat peta dunia, jika kita mencoba untuk melewati Antartika dari sisi manapun, kita akan sampai di 3 tempat, yaitu Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia. Tetapi Laksamana Ibert mengatakan waktu dia dan pasukannya melewati Antartika, dia bertemu dengan sebuah benua yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Yang pasti itu bukan Amerika Selatan, Afrika Selatan, ataupun Australia. Lalu benua mana yang dimaksud oleh Laksamana Ibert tersebut? Beberapa orang mencoba untuk memecahkan misteri dari pernyataan Laksamana Ibert tersebut, tetapi mereka tidak menggunakan peta dunia yang umum digunakan saat ini. Mereka menggunakan Gleason Map. Peta ini merupakan standar peta dunia pada zaman dahulu. Peta ini menempatkan Antartika bukan sebagai benua, tetapi sebagai lingkaran es yang mengelilingi dunia. Anda mungkin pernah mendengar istilah Antarctic Circle atau lingkaran Antartika. Dan memang pada kenyataannya, orang pada zaman dahulu mengenali Antartika bukan sebagai benua, tetapi lingkaran es yang mengelilingi dunia. Kalau kita gunakan Gleason Map ini, barulah sangat jelas. Masih ada wilayah yang belum terpetakan, yang letaknya melampaui Antartika.
dan Laksamana Byrd telah menemukan benua tersebut. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat melakukan Operation Deep Freeze. Operasi militer ini bertujuan untuk membangun pangkalan militer aktif di Antartika. Pembangunan pangkalan militer ini diduga untuk menghadang kemungkinan serangan musuh dari belahan dunia paling selatan. Seperti yang telah diperingatkan oleh Laksamana Richard E. Byrd, bahwa ada kemungkinan serangan musuh dari dunia yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Pada perjanjian Antarctic Treaty yang ditandatangani pada tahun 1959, 2 tahun setelah Operation Deep Freeze, Antartika dideklarasikan sebagai wilayah terlarang. Walaupun kaya akan sumber daya, tidak boleh ada aktivitas eksplorasi. Yang artinya, perusahaan tambang batu bara, minyak, gas, dan uranium tidak boleh melakukan penambangan. Sains mainstream menganggap teori ini hanyalah sebuah fantasi. Tetapi siapa tahu yang sebenarnya seperti apa? Yang pasti, pernyataan ini dinyatakan dari seorang yang sangat kredibel, Laksamana Richard E. Byrd, penjelajah Antartika ternama, dan peraih penghargaan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di dalam militer Amerika Serikat. Cukup itu saja untuk video kali ini. Jika kamu ada ide untuk video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga terima kasih pada Nega Hostar yang telah mau mendukung video ini. Saya Akbar, sampai jumpa.